Pemirsa, akibat mati mesin kapal penyeberangan kandas di perairan Bui Merah Luar sekitar 1 mil dari Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. 35 penumpang selamat, mereka dievakuasi oleh tim SAR ke kapal penumpang lainnya menuju Pelabuhan Kayangan. Inilah proses evakuasi penumpang kapal motor Wicitra Dharma yang karam saat berlayar dari Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur menuju Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat. Kapal kandas setelah berlayar sekitar 1 mil dari Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Insiden ini diduga terjadi akibat kapal mengalami mati mesin sehingga terseret arus. Seluruh penumpang berhasil selamat dan dievakuasi dalam kejadian ini. Pemirsa, pasca gempa Bali, petugas membersihkan jalanan yang tertimbun material longsor. Sejumlah fasilitas yang rusak pun segera diperbaiki agar aktivitas warga bisa kembali normal. Empat alat berat dikerahkan petugas untuk membuka jalan yang tertutup material longsor di jalur Desa Buahan menuju Desa Terunyan, Bangli, Bali. Untuk sementara, baru sepeda motor yang bisa melintas di akses jalan ini. Sementara untuk kendaraan roda 4 masih ditutup lantaran kondisi tanah di sekitar lokasi longsor masih sangat labil, sehingga masih diperlukan penanggulangan lanjutan. Tim penanggulangan dampak gempa Kabupaten Bangli menargetkan akses jalan sudah bisa kembali dibuka normal Rabu besok. Di lapangan setelah kita lihat banyak kabel-kabel PLN yang tegangan tinggi itu masih jatuh ke bawah dan membahayakan bagi pengguna jalan. Sehingga mungkin masih diperlukan 1 hari lagi untuk merapikan badan jalan dan merapikan kabel PLN sehingga aman dan layak untuk dilintasi oleh penduduk. Sebelumnya gempa berkekuatan magnitudo 4,8 yang mengguncang pada Sabtu pagi telah menyebabkan 2 warga Desa Terunyan meninggal dunia dan sejumlah warga luka-luka akibat tertimbun material longsor. Selain itu dilaporkan ratusan rumah warga dan fasilitas publik mengalami kerusakan. Dari Bangli, Bali, Ari Wiradharma, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras dan angin kencang, pohon besar di pemukiman elit Menteng, Jakarta Pusat malam tadi tumbang dan nyaris menimpa minibus yang sedang melintas. Diduga usia yang telah tua membuat akar pohon tak lagi mampu menahan bobot dahan dan ranting saat cuaca buruk. Pohon besar jenis mahoni di trotoar Jalan Lombok Menteng, Jakarta Pusat malam tadi tumbang melintang di badan jalan. Besarnya badan batang pohon dengan ketinggian lebih dari 10 meter membuat jalan tak bisa dilalui oleh kendaraan. Pohon bahkan nyaris menimpa mobil yang parkir di bahu jalan. Pohon tumbang akibat hujan yang mengguyur ibu kota sepanjang hari. Petugas kepolisian dan PPSU terpaksa memotong pohon agar memudahkan evakuasi. Pemirsa, memasuki musim hujan, saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar apel siaga banjir di lapangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Upaya dilakukan dalam menghadapi potensi banjir tahunan yang kerap terjadi di ibu kota. Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar apel siaga banjir sebagai upaya persiapan dalam menanggulangi bencana banjir yang kerap terjadi di ibu kota. Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab dan mempersiapkan sarana dan dampak sarana yang ada. Tak hanya itu, Dinas Lingkungan Hidup juga memastikan bahwa pasukan oranye harus bersiaga agar tidak ada sampah yang menyumbat di kali yang mengganggu aliran sungai. Titik banjir atau masalah yang ada di lapangan, sehingga diharapkan pada saat nanti terjadi banjir di wilayah ibu kota Jakarta karena derasnya intensitas hujan, kita harapkan seluruh aparatur dinas lingkungan hidup mempunyai protap yang sama, mempunyai satu komando yang sama. Itu yang kita harapkan. Lalu yang selanjutnya, Pemirsa, BMKG memprediksi hujan deras disertai angin kencang dan kilatan petir masih melanda wilayah Jabodetabek hingga 2 hari ke depan. Potensi buruknya cuaca langit Jakarta dan sekitarnya biasanya akan terjadi pada sore hingga malam hari. Warga diminta waspada akan dampak cuaca buruk.
Hujan dengan intensitas sedang akan terjadi terutama di wilayah Jakarta Selatan dan juga Jakarta Barat pada siang dan sore hari. Sementara untuk lusa, intensitas hujan diprediksi cenderung akan menurun dengan potensi hujan didominasi oleh hujan ringan meskipun terkadang sebagian besar wilayah akan terjadi hujan sedang, terutama wilayah bagian selatan dan bagian barat.